Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa langsung aja teman-teman ya. Jadi saya sebenarnya lagi malas ngedit lah. Jadi apa adanya aja. Ini sebetulnya catatan saya sendiri. Jadi ada not-not yang kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu kan. Jadi terus ada beberapa hal yang kadang perlu sharing lah, artinya gitu. Kadang-kadang saya juga banyak koreksian yang memang oh iya masuk akal gitu ya. Dan ini nggak tahu, saya lagi nggak mau disusun aja, nggak mau disusun di edit, maksudnya gimana gitu ya. Saya apa adanya aja lah, kayak gini aja. Artinya ini catatan saya sendiri ya. Jadi ada beberapa yang langsung aja. Diantaranya yang pertama ini ada yang nanya gimana bang tentang KYC yang masih status pending ya. Ini perlu juga kita coba sharingkan karena gini. Banyak yang nanyain kalau misalkan memang open network Desember kemudian terus yang status masih pending, bagaimana nasibnya? Ini kan perlu perjelas ya. Saya juga sempat bertanya di pikiran saya, loh kalau misalkan emang belum rapi sampai sekarang bulan 11 sementara sebentar lagi 12, banyak banget kan jutaan orang yang belum terkewasi, ini bagaimana nasibnya kan gitu ya. Tetapi setelah coba lebih dalam lagi, pelan-pelan dibaca gitu ya, keterangan-keterangan dari Kortim. Jadi intinya mereka itu hanya menginginkan lakukan aja dulu KYC ya, ajukan aja dulu KYC, pastikan lakukan KYC dengan benar. Jadi perkara approvementnya itu kemungkinan nggak akan ditutup memang. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerasa ngajuin KYC nih, tinggal nunggu hasil misalkan. Yang penting yang Kortim harapkan itu adalah kita mengajukan KYC, kemudian udah benar semua, status pending gitu ya. Untuk masalah lolosnya itu bukan berarti open network itu akan hangus, tidak, kalau memang sudah ngajuin KYC. Kecuali bagi yang belum sama sekali, kemungkinan akunnya ya sudah wassalam, tidak terselamatkan kalau memang sudah ada hitungan mundur. Tapi kalau misalkan memang sudah melakukan dan hasilnya tinggal nunggu lolos dari Kortim, nah itu lain urusan. Walaupun nanti status belum terverifikasi dan open network sudah berjalan, nah artinya kelulusan daripada hasil KYC ini bisa mungkin diberikan Januari atau Februari atau kapan. Nah ini jadi yang saya pahami sekarang seperti itu. Memang awalnya saya juga mikir gimana ini nasibnya, tapi ternyata yang kita kejar itu adalah ajukan dulu KYC ya, dapatkan dulu status pending. Ya, jadi dapatkan dulu status pending di sana, artinya semua dari 1 sampai berapa tuh, nomor berapa tuh? Nomor 8 ya. 1 sampai 8 sudah selesai hijau ya. Ya sudah gitu loh. Atau misalkan oh ya itu kalau itu yang udah 8 udah lulus ya. Sorry, bukan 8, berarti yang nomor berapa tuh? Nomor 6 ya, yang kayak hasil kayak pending itu. Nah, kalau misalkan sampai situ masih ungu warnanya, nah berarti tinggal nunggu hasil kan. Setelah kita lakukan KYC kan nunggu hasil tuh. Nah itu bukan urusan kita, tetapi yang pasti kita sudah merasa benar data itu harus valid sesuai KTP, nama KTP yang dipoto juga, selfie juga dan sebagainya, itu harus semua sesuai, tidak ada satupun kurang. Artinya tidak bikin-bikin datanya, yang penting itu aja dulu. Jadi kalau misalkan memang udah selesai itu ya sudah, kita tinggal tunggu ya. Jadi teman-teman jangan berputus harapan, artinya ditunggu saja. Kalau memang statusnya KYC pending dan kita tinggal tunggu approval atau penerimaan kelolosan KYC, ya sudah, tenang, enak, santai. Kalau udah nyampe situ nggak usah khawatir. Kalau saya sih sekarang yang saya pahami seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, Bang, gimana akun yang atas nama anak? Nah, ini saya memang di sini kasih note ya. Ini tulisan saya tadi siang, belum ada info terkait itu dari Kortim secara direct. Sepertinya bagian akun ini anak Kortim udah nggak kepegang nih. Ya bener sih. Artinya kayaknya memang apalagi persiapan open network ya. Terlebih menghadapi open network sudah pasti banyak pekerjaan. Jadi solusi saya gini. Kemarin ada teman yang ngasih software pembuat KTP anak ya. Coba pakai aplikasi ya. Saya sih nggak punya kemarin karena nggak di save ya dari teman ya. Tapi teman-teman kalau misalkan emang ada ya silahkan aja diakalin lah.
pakai aplikasi pembuat KTP anak yang bisa dibuat mungkin umurnya 18 tahun ya. Kemudian yang kedua ya mau nggak mau ilmu yang terakhir yaitu ilmu ikhlas. Ya kalau angus gitu loh. Akun anak ya mau maksa-maksa gimana biar lolos atau segala macam ya gimana kan kita bukan kita yang buat ya kan, mau maksa juga nggak guna lah wong yang buat tuh jauh di Amerika sana, mau protes juga nggak gampang, kita kirim email juga belum tentu dibalas kan. Jadi nggak ngapain juga kita ngomel-ngomel terus dan lain sebagainya, percuma sayang-sayang energi. Jadi kalau misalkan memang nanti alhasil masalah urusan anak ini ya, makanya kalau misalkan apa namanya belum melakukan KYC, nah ini yang enaknya kenapa masih ada waktu lakukan KYC, karena saya melakukan KYC kemarin ada beberapa yang di Sukabumi itu langsung statusnya pending tinggal nunggu hasil selesai. Itu hanya dalam hitungan jam kita kerjain selesai foto dan lain sebagainya, udah status pending, tinggal tunggu hasil aja selesai gitu loh. Jadi makanya apa namanya teman-teman, kalau untuk yang nama anak otomatis kan nama anak nih. Nah sementara di KTP belum ada nih, kita mau pakai KTP kalau diedit juga akan ketahuan karena teknologi sekarang kan udah nggak bisa tuh main foto hasil editan dikirim dengan legalitas seperti ini akan kedeteksi gitu ya dengan apa namanya semacam kayak scanner image itu ya nggak bisa juga gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ikhlaskan aja kalau saran saya sih, karena mau gimana orang saya juga bingung loh, apalagi kalau misalkan ngomel-ngomel ke saya kan nggak nyambung. Saya juga nggak ngerti kan kalau untuk data anak ya. Nah kemudian selanjutnya kasus ketika wallet terdeteksi digunakan orang lain. Nah teman-teman kan ada yang tuh addressnya itu walletnya itu ada tulisan merah misalkan alamat wallet Anda sudah digunakan dengan nama lain. Nah ini ada temen yang kebetulan memang banyak ngobrol dan ini juga saya diingatkan gitu loh dengan perkara beliau ini. Saya diingatkan juga untuk sepertinya ini penting juga disampaikan ke teman-teman karena memang ada juga beberapa akun yang kayak gini. Nah itu kemungkinan besar ada perpindahan handphone itu ya. Jadi handphone pertama di handphone 1 kemudian pindah ke handphone 2, sementara di handphone 2 ini bekas nambang si B misalkan. Akunnya apa namanya softwarenya, aplikasinya atau handphonenya walaupun udah dihapus install ulang juga si IP addressnya kebaca. Nah ini yang nggak bakalan bisa, tetap mau nggak mau kalau mau pindah ke handphone baru, jangan bekas yang memang handphone itu bekas digunakan orang lain yang memang pernah download aplikasi Pi Network ini perkaranya. Itu intinya ya, kalau misalkan ada yang terdeteksi seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana ya, bagaimana dengan kemenangan Trump. Nah ini ada nanya nih banyak juga nih masalah Trump berpengaruh terhadap kripto, banyak juga ya di YouTuber atau di mana di medsos. Nah bagaimana dengan kemenangan Trump pengaruh terhadap kripto atau Pi ya, intinya kita di sini kan bahas Pi ya. Nah kalau di sini yang saya catat memang Trump yang saya tonton kemarin ya pidatonya, Trump tegas dalam pidatonya bahwa mata uang global yang dijadikan sebagai mata uang cadangan dunia adalah tetap dia kekeh pengen bersikeras dolar. Ini jelas tegas kalau di Trump. Jadi kalau berbicara dengan terpilihnya Trump gak ngaruh, tetap akan digantikan dolar segala macam. Nah ini yang salah pemahaman, nanti kita coba ulas lagi lah selanjutnya. Oke kemudian jelas akan bertentangan dengan bridge ya yang kemarin itu ya, dan bertentangan dengan bridge dan Pi tentunya. Pi juga nggak mungkin lah, artinya akan gontok-gontokan sama dolar juga kalau memang tiba-tiba langsung ganti gitu menjadi mata uang cadangan dunia atau bridge sendiri. Nggak bisa Perguso, nggak bisa langsung asal gantikan begitu aja kayak balikin kertas, nggak bisa juga lah. Regulasi dan lain sebagainya juga nggak mudah, nggak gampang, artinya semua ada proses. Kalau ada pionir kekeh Pi kudu jadi pengganti. Ini lucu nih, Mas, saya nulis juga sambil ketawa ini. Kalau ada pionir kekeh Pi kudu jadi pengganti dolar, ya silahkan datang ke Trump, obrak-abrik tuh meja kerja Trump. Ya kayak gitu, mau gimana, siapa sih yang bisa asal gantikan begitu aja gitu loh. Nah maksud saya dulu itu pernah membahas Pi ada potensi ke sana gitu loh, tetapi itu kan butuh proses waktu lama. Bukan berarti serta-merta open network sekarang menggantikan mata uang dunia menjadi barometernya langsung ke Pi, nggak begitu maksud saya. Dulu pernah saya bahas ini peluang besar bahwa
kemungkinan besar dengan semakin meningkat dan tingginya teknologi ya dan digitalisasi ke depan beberapa tahun bahkan mungkin 10-20 tahun ke depan, ini akan berpotensi memang ke sana karena memang piat ini, kertas ini semakin akan tergerus nanti mau nggak mau akan hilang dari permukaan bumi yang mata uang piat ini. Gitu loh. Dari setiap negara itu akan hilang, ganti ke digital semua. Nah, ini peluang Pi di situ. Tetapi bukan berarti tahun besok atau sebulan 2 bulan langsung ganti, nggak begitu. Ya, cobalah dipahami dengan bijak ya. Bridge yang ya bridge jadi bridge, USD ya jadi USD, Sidra ya jadi Sidra, Pi ya jadi Pi gitu loh. Dulu awalnya saya mikir juga Pi potensi banget buat ganti mata uang saat ini ya, mata uang cadangan dunia saat open network, tetapi artinya nggak bisa langsung karena project ini prosesnya pun sampai detik ini baru sampai tahap ini, baru sampai tahap ini. Kita kan baca, kita kan ngikutin. Jadi kalau untuk langsung loncat ke situ nggak bisa juga. Gitu loh, berat lah, jauh lah. Gitu ya. Jadi nggak semudah itu. Perjuangannya itu bisa 5 10 sampai berapa tahun kemudian barulah oke ya. Malas ngedit, sorry nih ada peringatan baterai lowbat barusan. Udahlah kalau emang ada kelihatan ya senyum aja. Oke, ini sedapatnya aja ya saya. Kemudian yang keempat, bersaing dong. Kalau dilempar ke bursa tidak istimewa. Ya, memang kalau karena ini kan memang kalau di white papernya jelas Pi ini kan kripto. Yang namanya kripto sudah pasti dilistingkan. Banyak bursa juga yang adopsi. Nah, akhir-akhir ini kan memang di websitenya Pi Network kemarin sempat sekilas saya baca dan teman-teman akhirnya di X juga tuh di medsos X itu banyak yang nge-share ya bahwa ada tulisan bahwa cryptocurrency ini akan dibuka ya firewall atau trade-nya itu akan dibuka dengan kripto lain, dengan mata uang digital lain gitu loh. Nah di situ kan jelas berarti mau nggak mau memang open source ya. Open source itu adalah jaringan terbuka dan memang semua elemen, semua tools, semua utilitas eksternal itu adopsi semua unlimited, nggak dibatas berarti kalau kayak gitu. Ya kalau sekarang yang saya perhatikan seperti itu ya. Jadi memang kita berharap kemarin kan kita ngobrol pengennya eksklusif banget gitu loh. Tapi ya kalau core teamnya ngebuka ketika open network ini ternyata dibuka semua, tidak ada yang ditutup satupun, tidak ada yang ditahan misalkan. Saya pikir untuk bursa ditahan dulu, tapi kalau ngelihat progresnya kesininya sekarang ya kita terima lah, mau nggak mau harus bagaimana. Nah jadi kalau misalkan ada yang menanya bersaing dong kalau dilempar ke bursa tidak istimewa lagi bang. Nah mempertahankan dan meningkatkan eksistensi daya guna mereka masing-masing untuk menggait rakyat dunia mengadopsi. Jadi gini artinya semua kripto, semua mata uang digital yang ada di bursa itu kan bersaing. Kalau Pi masuk ke situ ya bersaing sama kayak Bitcoin juga bersaing. Ya tah? Jadi ngadopsi banyak-banyakan adopsi gitu loh. Banyak-banyakan. Yang kalah saing ya udah delisting artinya kan, tidak ada di bursa lagi, berarti kalah, collab udah dia mata uangnya. Kan ini mainnya komunitas dulu, dari komunitas baru nih daya adopsinya bisa mendunia nggak, bisa seluruh rakyat dunia nggak, kan targetnya ke sana. Semua kripto itu tujuannya developer membuat adalah memperbesar komunitas dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, terus 10 orang, ratusan orang, ribuan, jutaan, ratusan juta kan gitu. Gitu loh, dan harapan semua developer juga inginnya semua ngadopsi kripto dia kan gitu. Nah jadi nggak bisa dikatakan eksklusif bukan berarti nggak boleh, nggak gitu. Tetap kita kan mau memperluas, kita memperbesar Pi Network ya otomatis. Jadi jangan berpikir nggak mau saingan dengan yang lain, salah juga. Oke, selanjutnya yang kelima, bang, kalau Pi mau dilempar ke market atau bursa, kenapa Pi Network begitu lama sampai 6 tahun? Padahal perjalanan 3 tahun juga udah layak untuk menghasilkan harga micin. Sekarang 6 tahun hasilnya micin juga. Kalau micin juga nih, beli satu handphone aja mesti nunggu 6 tahun, yang bener aja bang kan gitu ya, banyak yang begitu. Tapi gini, artinya kita bisa harusnya kan basically ya dulu pernah saya bahas membicarakan ya 2-3 tahun yang lalu membicarakan bahwa perbedaan antara Bitcoin, kemudian lahir kripto, kemudian lahir token meme dan lain sebagainya ya, dan antek-anteknya lah
Nah, jadi kan kita bisa bedakan mana kripto, mana kriptonya jenis kriptonya ini banyak loh. Ada kripto token meme, ada kripto apa, dan ini sekarang kriptonya kripto Pi Network beda lagi, tidak masuk golongan kripto mereka. Ada lagi misalkan apa namanya Bitcoin. Bitcoin udah jelas beda. Bitcoin itu bukan kripto. Nah, jadi ini dasarnya yang kita harus pahami bahwa kalau memang niatannya bukan ke arah barang dan jasa sesuai visi misi Pi Network, ya udah 3 tahun juga jadi duit kok. Tinggal lempar ke bursa jadi. Ya kan? Nah, tapi kan untuk skema atau konstruksi atau visi misi daripada Pi Network yang kita pelajarin dari dulu, ini kan beda, kawan. Beda. Ini larinya ke barang dan jasa. Sekarang pertanyaan saya, untuk kripto yang lain itu nggak langsung ke barang dan jasa. Bahkan sebelum mainnet dan open network pun, Pi Network udah ke barang dan jasa, peer to peer. Sementara yang lain banyak kan developer itu hanya sebatas di bursa atau banter-banternya NFT kan gitu. Jadi saya pikir ya apa namanya, kalau disandingkan ke value ya tetap akan berbeda lah value-nya. Nggak bisa disamakan yang mereka hanya hadir di bursa saja kemudian main NFT dan game saja, ya akan berbeda lah. Ya tetap ada perbedaan nantinya. Tapi kalau nanya nominal bedanya berapa, ya jangan tanya saya. Saya bukan penguasa market, saya bukan developer, saya bukan ahli protokolnya, bukan bukan orang setelarnya juga yang bisa analisa. Ya kan, bukan bagian taking sampling untuk apa namanya, untuk pembangunan atau konstruksi value-nya kan bukan saya juga. Jadi ngapain ya? Jadi ya udah, sekarang intinya saya ngomong sesuai Nicholas saja yang dibilang bahwa pi saat ini adalah nol, selesai. Ngapain ribet-ribet? Terus kalau happy sampai sekarang nol, ngapain lu Bang perjuangin? Ngapain lu pertahanin capek-capek nambang bertahun-tahun? Ya itu kan bahasa susunan kata tulis, atau kalau ditulis ya susunan kata yang diucapkan berbentuk suara, didengarnya kayak begitu. Harga nol saat ini lama, nggak tahu di belakang itu ente apa namanya. Kalau ya susah sih ya, saya juga jujur saya nggak nggak mau gamblang banget, artinya ya kalau disebutin luas banyak banget gitu loh. Cuman ketimbang ribet, udah intinya begitu, nggak usah ribet. Kita nurut omongan Nicholas aja, itu juga kan adalah kunci supaya apa? Supaya tidak gaduh nanti ke regulasi. Kalau belum apa-apa udah heboh di harga, regulasi bagaimana kan gitu. Regulasi global juga nih harus kita pikirkan, harus kalem sob ya kan, supaya apa, ACC semua lolos semua gitu loh. Saya tawa sendiri itu gara-gara lowbat saya jadi ampe pindah ruangan begini rekor. Oke lah ya, kita kan santai nih, santai ya, sambil ngopi lah, sambil ngopi sambil ngudut. Mana ya udut gua hilang lagi dah. Elah. Oke lah. Apa ya itu ya, yang nomor 5 itu tentang masalah pengen handphone satu aja nunggu 6 tahun misalkan, contoh kayak gitu, atau lari ke bursa ya micin dong kan gitu ya. Jadi kita harus bisa memahami artinya kalau kita berbicara masalah waktu, yang selain pi itu banyak banget kawan. Banyak banget bangsa apa ya, yang kemarin itu Eagle Network itu juga bahkan seumuran pi loh. Kemudian apalah B Network itu seumuran, Alpha Network itu hampir seumuran pi loh. Banyak banget. Kemudian yang Amerika itu apa ya? Yang seumuran Alpha itu barangan tuh apa waktu itu ya, saya lupa tuh. Itu ada, bahkan udah nggak ada di handphone saya, udah saya delete itu karena udah progresnya udah nggak jelas. Itu banyak banget teman-teman, bahkan mereka nggak jelas sampai sekarang. Jadi apakah mungkin apa namanya modalnya nggak kuat, atau mungkin memperjuangkan perizinannya juga mereka apa namanya keberatan, atau bagaimana, kita nggak tahu prosedur seperti apa. Tapi yang jelas di sini pi beda gitu loh. Jadi kekuatannya beda. Kalau misalkan bicara modal, pi sampai sejauh ini katanya modal begini, mana modalnya, siapa modal? Ya carilah yang benar. Masa pin itu bisa bertahan sampai saat ini nggak ada modal kan? Come on, logis aja lah.
Artinya kan gitu, sampai bertahan sampai saat ini, sampai masih ada informasi dan lain sebagainya, ada updateannya juga di Play Store ya. Kemudian ada informasi di videonya bahwa di berandanya juga aktif terus. Come on, itu kan menunjukkan bahwa kalau modal nggak usah dipertanyakan. Pernah dulu saya bahas tentang Ventures ya, kemudian beberapa company pendukung daripada kan udah banyak gitu loh ya. Kalau bertanya masalah urusan modal berarti dia tidak mengikuti channel saya ya. Jadi artinya ya dia tidak mendalami lah artinya project ini gitu kalau masalah itu ya. Oke, kemudian jadi saya rasa ini yang poin 5, kalau masalah waktu dan dilempar ke bursa itu akan jadi micin, itu enggak juga. Micin itu seberapa dulu? Apakah kalau buat saya pribadi, saya pribadi, $0,5 itu bukan micin. Setengah dolar ya. Artinya kalau rupiah berapa tuh? 8 ribuan lah. 7.500 sampai 8.000 itu bukan micin kalau buat saya pribadi ya. Orang kan persepsinya berbeda. Interpretasi dari angka itu berbeda. Nah, kalau misalkan dianggap micin ya monggo, tapi kalau untuk ya kan setiap kripto ini yang hadir ke bursa itu akan bahasanya apa ya teman-teman ya, akan menghadirkan harga yang berbeda. Banyak kok yang langsung ketika listing di bursa langsung ratusan ribu bahkan jutaan, banyak kok. Dari dulu ya silahkanlah cari, ketik di Google misalkan harga kripto tertinggi selain Bitcoin, silakan cari, ada kok yang puluhan juta, ratusan juta ya, bahkan miliaran juga banyak ada. Jadi bukan hanya Bitcoin gitu loh. Nah, tapi di sini yang menguasai market, lagi-lagi itu. Kalau mungkin itu harga hanya di komunitasnya, tapi kalau untuk market secara global, Bitcoin number one kan gitu rajanya, begitulah kurang lebih gitu kawan. Ya jadi kalau Pi misalkan, oh micin dong, ya lihat dari itulah saya bilang, untuk menilai sebuah project itu memiliki nilai atau tidak, lihat masa waktunya, perjuangannya, konstruksinya, terlebih underlay-nya, utilitasnya, komunitas dan sebagainya. Banyak hal yang kita bisa nilai bahwa oh ini potensinya lumayan bagus atau bahkan bagus gitu loh, bagus banget, peluangnya besar. Jalankan project itu. Banyak di luar Pi juga banyak kok. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau harga oke lah, next lah ya. Artinya gitu. Artinya insya Allah kalau untuk PC bukan golongan itu, bukan golongan koin meme ya, token meme yang kita kerjakan. Ini kadang-kadang ada juga yang lucu ntar terakhir ya. Ada yang lucu yang aduh gimana ya kadang-kadang, tapi ya saya juga buat sharing aja sih, anggap aja ngobrol nih kita hadap-hadapan. Nih nomor 6 ya, ini udah berapa menit? Waduh, 23 menit panjangan nih. Nah, bagaimana dengan isu-isu tatanan ekonomi dunia? Nah, ini memang agak harusnya video khusus, tapi oke lah ini gambaran aja. Bukan berarti secara menyeluruh diganti Pi dan bakalan pindah ke Pi semua. Mosok segampang itu Mas. Yang tadi di atas saya sampaikan sebelumnya bahwa tidak semudah itu. Jadi maksud daripada bisa merubah daripada tatanan ekonomi dunia ini adalah dari segi teknologi. Adapun nanti misalkan ternyata ke depan 5-10 tahun ke depan ternyata Pi melesat gitu loh, diakui, anggaplah 5 tahun ke depan melesat, diakui oleh dunia, akhirnya memutuskan seluruh dunia untuk mengadopsi Pi dalam transaksinya, why not? Karena dilihat dari teknologinya. Bukan berarti ketika open network itu semua akan berubah pindah haluan ke Pi, nggak begitu, karena butuh proses semua gitu loh ya. Jadi ya saya juga minta maaf nih kalau ada suara-suara motor dan lain sebagainya gitu ya. Itu kemudian ya banyak hal yang harus kita terima di luar USDT. Nah, USDT ini kan bentuknya digital kripto ya, yang underlay-nya adalah USD dolar ya, fiat itu. Kalau dolar kan fiat ya. Jadi kita harus terima bahwa USDT ini ada pesaing baru. Apa pesaingnya? Ya itu tadi,
USDT atau USD buat saya sama, karena sisi USDT ini digitalnya, fiatnya ada dolar, karena underlay-nya itu dolar USDT itu. Jadi kalau buat saya sama aja, USDT USD fiatnya, USDT digitalnya. Nah, pesaing itu adalah bridge ya, karena itu menciptakan, yang saya pahami kemarin itu kan visi misinya adalah cross payment sama cross border. Jadi ketika beberapa negara jadi anggota bridge, ya itu akan memudahkan, dan nanti di sana ada tatanan bisnis baru tentunya ya, dan kemudahan-kemudahan tersendiri, fitur-fitur tersendiri. Kemudian Sidra juga sama, on chain dan off chain payment itu juga di Timur Tengah sana, karena Sidra ini merupakan satu big project sebetulnya, karena memang banyak cabangnya, dan untuk mata uangnya dibuatlah Sidra ya. Culture daripada Timur Tengah ini butuh satu mata uang mungkin mengikuti teknologi perkembangan sekarang ini, ya harus punya token kripto, ya dibuatlah Sidra. Itu untuk Sidra. Kemudian yang P, on chain oke, off chain payment oke, cross payment, cross border oke, ya dibilang hybrid yang seperti saya sampaikan selalu ya juga oke. Jadi punya jalur track sendiri, dan itu tidak serta-merta semuanya harus tunduk ke Pi Network, nggak begitu. Itu nanti harapan kita ke depan. Entah kita masih ada umur atau tidak, tapi yang jelas potensi itu kelihatan gitu loh. Terlihat. Adapun masalah kolaborasi nanti dengan lain-lainnya, dengan kripto lain, dengan fiat lain dan sebagainya, itu Allah alam seperti apa. Tetapi yang jelas Pi punya potensi gitu loh. Bukan hal yang pasti tapi ini punya potensi begitu. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang terakhir lucu nih, Bang, bangun Bang, jangan mimpi mulu Bang, Pi nggak akan listing, mending garap yang jelas-jelas seperti hamster combat, katanya. Ngakak gua. Aduh, ngakak gue bacanya. Ini orang jelas masih belum paham yang namanya project kripto, tapi maksain gitu loh, seolah-olah paham kripto, bahwa Pi itu nggak bakal listing, Pi itu micin. Kalaupun di bursa, masuk bursa juga micin, paling berapa perak katanya gitu kan, banyak sekali. Waduh, dia nggak lihat ya, jangankan ini bro, IOU-nya aja yang cuman kertas kosong. IOU itu kan kertas kosong, orang mau beli kertas kosong itu harga berapa kan gitu. Misal contoh, kalau memang perlu dibahas ke situ. Tapi maksud saya selalu saya sampaikan bahwa dengan dengan adu argumen dengan orang-orang yang seperti ini, yang kalimat awalnya pun sudah menunjukkan kekerasannya, cara berpikir bahwa menolak kerasnya Pi ini, ya sudah, mendingan nggak usah bahas Pi lah, nafsi aja. Sayang energi bro. Oke lah teman-teman gitu ya. Jadi ini udah kepanjangan, udah setengah jam ya, mohon maaf ya, saya bukan maksud mau mengganggu waktu teman-teman, tetapi ini adalah beberapa hal yang perlu kita sharingan seperti biasa sambil ngopi dan udut tentunya. Jangan lupa seruput, mau item, mau Nescafe, mau Indocafe, sing penting kopi, judulnya wis. Itu wae sharing kali ini, tanpa edit, tanpa apa segala macam. Kalau memang kurang nyaman ya saya mohon maaf, ada yang kurang bahasa dan sebagainya, saya mohon maaf ya. Jadi ini saya nanti selesai record saya langsung upload. Itu aja. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.